Nanti ada teoritis dan sebagainya mungkin ada sedikit-sedikit, tapi secara praktiknya akan kelihatan apa yang akan kalian presentasikan, apa yang kalian kerjakan di industri, terus kalian presentasikan, itu yang akan kita uji, yang akan kita coba nilai. Yang kedua, penilaiannya laporannya. Jadi pelaporan itu akan kita nilai pelatihannya, visinya, terus tata bahasanya dan sebagainya. Kalau penilaian dari industri itu kita nggak akan otak-atik. Walaupun misalkan pas presentasi kalian. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Malik Fajar Asmiki dari kelas 13 Otomasi Industri. Izin mempresentasikan kegiatan praktik kerja lapangan selama 3 bulan saya di PT Indra Aero Semesta. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah 1. Latar belakang prakerin, 2. Tujuan prakerin, 3. Waktu dan tempat pelaksanaan prakerin, 4. Sejarah perusahaan, 5. Job yang akan dikerjakan, 6. Kesimpulan, dan 7. penutupan. Latar belakang prakerin adalah prakerin dilaksanakan supaya peserta didik memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi keahliannya dari dunia usaha atau dunia industri sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Minimal dapat menciptakan lapangan kerja sehingga ada kemandirian dan mampu memperkecil angka pengangguran. Tujuan prakerin untuk memperoleh pengetahuan dari tempat magang, mengetahui lingkungan yang sebenarnya dalam satu industri untuk memperoleh pengalaman kerja di industri, mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di sekolah ke dunia industri. Kerjakan di PT Indra Aero, salah satunya adalah landing gear. Dalam dunia penerbangan, landing gear adalah salah satu part yang sangat dibutuhkan pesawat. Dengan fungsinya adalah sebagai suspensi saat akan melakukan take off ataupun landing. Adapun cooling turbin adalah tugasnya sebagai sistem pendingin mesin agar mesin pesawat terbang dengan temperatur yang ideal. Adapun tugas lainnya adalah sebagai penyuplai udara dingin di dalam pesawat agar penumpang terasa nyaman. Untuk overhaul ada step repairnya. Yang pertama, inspection incoming. Jadi dari pertama datang, landing gear akan kita bongkar dan kita akan periksa satu persatu apakah ada crack ataupun kebocoran pada shocknya. Terus kemudian kita pilah yang sudah rusak akan kita repair dulu, yang masih bagus bakal kita langsung remove catnya. Setelah di remove kita langsung melaksanakan non-destructive test, yaitu pengecekan part-part yang tidak terlihat, apakah ada crack atau retak yang tidak terlihat. Terus kalau sudah selesai di situ dan tidak ada masalah, kita lanjut ke painting. Dari painting kita langsung kasih sealant buat peredamnya, lanjut ke di-assembly, lalu di packing ulang, Pak. Ini untuk gambarnya. Baik. Di sini kan berarti Anda bekerja di dunia penerbangan ya, Arifire di dunia penerbangan. Berarti kan saya pernah dengar dari yang punya Indo Aero ya, bahwa transportasi udara ini adalah transportasi paling aman karena selalu dicek ya. Nah, oke. Sekian jam penerbangan langsung cek, sekian jam
penerbangan langsung cek, karena kalau sekali crash itu nyawa sudah hilang kan. Oke. Boleh nggak mengganti komponen yang dari komponen pesawat tadi, yang contohnya tadi kan landing gear ya, itu tidak sesuai dengan instruksi yang digunakan. Karena kan kalau instruksinya misalkan buatan dari Boeing, berarti dia harus pakai Boeing gitu kan ya. Boleh nggak seperti itu? Kalau seperti itu, Pertanyaannya jawab Astro. Kalau pesawat nggak boleh, soalnya setiap pesawat punya perubahan seperti platform pesawat kayak Boeing, karena sekarang punya masing-masing kayak bahan-bahannya. Jadi kalau misalnya Kanibal lah istilahnya dengan yang lain. Oh, jadi tidak bisa komponen lain masuk ke dalam landing gear Boeing, karena di Boeing sudah ada guide-nya ya, atau istilahnya katalognya kan. Nah, berarti tidak bisa ya. Berarti kalau misalkan walaupun mahal tetap harus pakai komponen itu karena untuk keamanan. Oke, sekarang pada saat Anda PKL, Anda langsung praktek. Pernah nggak mempraktekkan refire itu? Pernah. Oke. Kalau misalkan step-step pembongkaran nih, itu sudah ada manualnya nggak? Manual dalam bahasa Inggris. Paham? Paham sedikit ya? Oke, nggak apa-apa paham sedikit daripada nggak paham sama sekali kan. Paham sedikit, berarti kan ada prosesnya kan ya. Apa dulu langkah-langkahnya? Kalau loncat, Anda dimarah nggak? Dimarahin. Berarti betul-betul harus sesuai katalognya, sesuai dengan manualnya. Oke, pernah nggak terjadi seperti itu? untuk kesalahan seperti itu sering terjadi Pak, dari kita ataupun dari yang terjadinya juga. Jadi kadang-kadang yang masang banyak, jadi nggak sesuai urutan, jadi harus dibongkar lagi. Oh, jadi kalau tidak sesuai tetap harus dibongkar lagi. Ya. Berarti kan kerja 2 kali ya? Ya. Oke, Jadi siap. memperlama proses perbaikan. Oh. Jadi tetap harus ngikutin manual yang dikeluarkan oleh perusahaan pesawat itu sendiri ya. Jadi tidak boleh perusahaan Boeing dipakai oleh Jetbus misalkan. Nggak boleh ya. Oke, terima kasih. Silakan Manu. Tadi pernah ada dipasang tapi dibongkar lagi. Jadi pas kan tiap pesawat kan udah yang ngurus juga sertifikat. Jadi berarti pas dokter itu kan pekerjaan kalian atau yang kerjaan? Kebanyakan kalau kemarin pas PKL itu kayak kerja Pak. Pas masang Ya. dulu dibongkar gitu ya. Nggak ada pekerja ininya. Ada, jadi kita yang bongkar, yang kerja dia tim. Ini pas dipasang kan udah sesuai urutan. Ya. Terus emang nggak ada pengawasan ya? Ada, jadi dari pengawalnya juga nggak lihat CMM-nya, nggak lihat manualnya. Terus coba lihat presentasikan. Remote ini maksudnya? Jadi di landing gear itu Pernah ada. yang membersihkan yang kotoran-kotoran dari lecet, dari oil, dari Yang kau cek sekarang tapi ya cairan. Ini si cairan itu pak pada ditutup atau dioles? Dioles dulu, kipas mau kuas biasa. biasa, Alatnya apa? alatnya luas, Terus sama itu ada soda apinya cairan atau suku cairan? Cairan. Oh
pada sudah khusus tong aren atau plastik aren. Mau destruktif tes itu no. Jadi kayak saya empat seri, jadi takut tertukar sama dia sebenarnya ada yang besar. Ya. Ini kan ngecek nomor Sama itu kan kita lihat seberapa barang-barangnya atau ada yang besar. Visual dilihat saja. Enggak Pak, jadi ada alatnya jadi ada Ya pakai Kayak barcode gitu ya, kayak yang ngecek harga gitu. hari destruktif tes pernah apa ya? oh enggak Pak, khusus Painting apa? Ngecek apa? kalau ngecek ada bagiannya. Oh, kalian yang menjaga. Bagian pertama bagian yang gosok cat dasarnya. Jadi harus cat dasar. Jadi sebelum dicek di sampai ruang dasar. Oh, ya, rumah. Disemprot pakai cat warna hijau. Dan dia dioper mau kering. Nah itu di kelas supaya halus. overall jadi semuanya Tracking gitu. ada Trackingnya mau? tracking diletakkan dalam tes tracking itu apa kalian ikut Yang lihat itu kalau tracking itu ada di sana juga kerja besar itu tracking software kalau tracking kita ada yang kerja khusus jadi dia dari luar juga terus alatnya juga di sana ada dia khusus saya pernah lihat cara proses ini seperti apa gimana jadi di kan ada landing gear nih misalnya si landing gear itu ada cairan penyemprotnya dulu khusus habis itu di senar UV habis di senar UV baru digetarin jadi nanti ada serupnya jatuhnya kemana kalau jatuhnya ke pinggir keluar berarti itu nggak ada tracknya kalau jadi kan perkenalkan, nama saya Muhammad Bikori Asli. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja prakerin saya. Di presentasi saya berduduk bersama rekan saya, Bapak dan Adi. Di sini ada daftar isi. Yang pertama latar belakang dan pemilihan tempat PKL, kedua tujuan PKL, ketiga produk perusahaan, dan keempat kegiatan PKL, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang dan pemilihan tempat PKL. PT Prima Jaya Prasidindo sebagai perusahaan manufaktur plastik memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan sumber daya manusia, terutama di bidang industri plastik. Dalam rangka melaksanakan komitmen tersebut, perusahaan membuka peluang bagi para siswa sekolah menengah kejuruan SMK untuk menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di perusahaannya. PKL menjadi teknisi di PT Prima Jaya. Jadi perusahaan memperbaiki mesin-mesin selanjutnya yaitu mesin chiller, ekstra, mesin tisu, dan mesin kopi. Saya akan memperkenalkan mesin chiller. Mesin chiller adalah alat perpindahan panas yang menggunakan sistem dingin untuk menghilangkan panas dari beban proses dan mengalirkan atau melepaskan panas ke lingkungan. Dan ada mesin extruder. Mesin extruder plastik adalah mesin yang memproses perubahan material dari bentuk pellet atau PM menjadi tekstur.
solusi perubahan dari bentuk padat menjadi cair. Dan ada mesin tisu. Oleh mesin pencetak kertas dengan menggunakan silinder mengalir berukuran besar yang mengalirkan panas dari uap yang ke dryer dan dilengkapi dengan hood udara panas. Bahan baku yang digunakan dalam produksinya adalah bubur kertas paperku. Dan ada mesin caping. Mesin caping merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah atau mempercepat proses penutupan botol. Untuk suatu produk, mesin caping cocok digunakan untuk yang berbisnis minuman seperti jus dan minuman jenis lainnya. Baik. Yang saya ingin ketahui di Plastisindo ya. Plastisindo ini berarti memproduk galon ya. Yang utamanya galon kan ya. Oke. Anda bekerja sebagai operator atau sebagai teknisi? Teknisi. Pernah nggak ada kerusakan di mesin pembuat galon ini? Oke, yang sering terjadi apa? Molding. Molding itu berarti cetakan. Pemanasnya atau apanya yang rusak? Iya, pemanas teh heater. Nah, itu. Jadi heaternya tidak bekerja. Nah, kenapa tidak bekerja? Tidak kuat menahan tegangan panasnya. Kan heater itu terdiri dari pemanas ya. Pemanas itu dihasilkan gara-gara ada arus listrik. Arus listriknya jadi panas, sehingga yang tadinya pelet itu kan mencair, ngebentuk jadi galon. Di sini tidak kuat kenapa? Oke, tidak ada, siap. Terus yang kedua, pada saat Anda memperbaiki, ada leader atau ada pembimbing. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Heaternya langsung diganti sama yang baru. Jadi tidak ada oprek-oprek lain selain mengganti. Tidak ada. Oke, jadi kalau begitu alat-alat yang atau komponen yang ada di pabrik di situ sudah tersedia ya, sudah dicadangkan. Jadi kalau ada kerusakan kayak heater, nanti diganti heaternya. Terus kalau misalkan ada konveyor, ada pernah memperbaiki konveyor? Belum, berarti oke, siap. Jadi kalau begitu di Plastisindo itu Anda bekerja sesuai dengan jika ada kerusakan gitu. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Pak Nur. Anda memperbaiki limit di mesin tolong jelaskan kenapa limit switch ini harus diganti. Penyebabnya kenapa? Kenapa ini banyak jadi nggak nyala Pak. Udah rusak jadi lalu diganti yang baru. Yang disebabkan dari kerusakan itu Ya. apa? Kerusakan pertamanya Karena itu dia nggak kedetek Pak, nggak nyala. jadi dia nggak nyala. Yang disebabkan limit ini terjadi bahwa bisa disimpan di KPO misalkan rusak kita tekan nyala terus itu pertamanya bahwa ini rusak pertama dan Penyebab kerusakan limit switch. Coba ceritakan limit switch-nya diletakkan di mana? Ketekannya oleh apa? Jadi
bersama besi. Besi itu ditekan oleh siapa? Sama motor. Sama motor. Jadi limit suhu itu fungsinya untuk apa? Di situ di mesin itu pernah nggak nanyain? Fungsinya buat mengisi air dari isi Pak. Ayo dong, percaya diri dong jawabnya. Kan Anda yang jadi teknisi. Buat ini Pak, buat motor bang, buat masukin ke air ini kayak isu buat galon. Iya. Itu apa? Senang mau di perempatan. Itu punya buat kan terus di sini Pak motor. Jadi nanti teh kalau ada yang rusak dipisahin. Jadi begitu. Kita tambahkan. Kita nggak jawab pakai biar motor gitu. Itu saat kamu kerja ya, kamu berhubungan atau mau perintahmu siapa? Teknisi itu. Bentuk perintahnya apa? Bentar kawan. Minta Saya ambilin alat. ambilin alat ini. Terus kalau ambilin alat, namun misalkan kamu mau benar-benar melakukan instalasi kalau kuat listrik panen 3 pasang, itu ngebantu full atau dia teknisi nanti bener kan itu Jadi membantu saudara sama teknisian diajarin. mau membantu saran teknisinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian saya dan Hasan selama 3 bulan di PT Indolako. Karena tadi tujuan PKL dan intinya sudah dijelaskan oleh teman-teman, maka saya akan langsung menjelaskan tentang perusahaan PT Indolako di satu di PT Indolako merupakan sebuah perusahaan yang berada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya berada di kawasan industri Indolako, Kecamatan Cibulu. Salah satu perusahaan besar yang berada di Kabupaten Sukabumi, perusahaan ini juga merupakan salah satu anak dari Indofood Group yang diakuisisi sejak 2008. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu. PT Indolako berawal bernama PT Australia Indonesia Milk Industry atau PT Indomilk yang didirikan pada tahun 1967. Susu HT adalah susu yang diolah menggunakan teknologi bernama ultra-high temperature. Metode pengolahan susu sapi di PT Indolako C1 dengan menggunakan teknologi pemanasan tingkat tinggi dalam waktu singkat dalam THE atau untuk heat exchanger. Pada mesin sterilizer, susu sapi segar akan dipanaskan dengan suhu tinggi yang berpanggilan berdasarkan pelapor atau yang kemudian ada susu SKM, susu kental manis atau singkatan dari susu kental manis adalah produk susu yang memiliki karakteristik kadar lemak susu tidak berkurang dari 8% dan kadar protein tidak kurang dari 6,5%. Hal ini sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan dan produksi pembuatan susu. Jadi pembuatan susu itu ada dua, ada yang dari fresh milk, kemudian langsung di packing, tapi ada beberapa proses. Ada juga yang bahan-bahannya dulu, dibuat bahan-bahannya dulu sesuai dengan standar dari ada dari dumping area itu kalau yang dipakai bahan itu dari dumping area, semua bahan dimasukkan ke dalam tangki, nanti sudah dicampur maka akan langsung di mix oleh mesin pacemaker yang berada di mixing area. Setelah di mixing maka masuk ke pasteurizer. Nah di pasteurizer dipanaskan bahan-bahan tersebut tapi belum steril. Nah sudah itu langsung dimasukkan ke tangki, namanya hydrasi tank. Hydrasinya terdiri dari beberapa hydrasi tank. Yang pertama itu ada hydrasi
tank untuk ukuran 115 ini ya, mililiter, ada untuk 250 ml, dan ada juga untuk yang 1000 ml. Dan sekarang ada preventive maintenance. Preventive maintenance adalah kegiatan pemeliharaan atau perawatan dan perawatan mesin produksi yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi lost time akibat kerusakan mesin. Lost time adalah waktu yang hilang akibat terhambatnya proses produksi. Dan kata lain, preventive maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, di mana umumnya meliputi inspeksi, perbaikan, penggantian, pembersihan, pelumasan, dan penyesuaian. Preventive maintenance berfungsi mencegah terjadinya kerusakan alat produksi dengan cara memperbaiki kerusakan kecil yang ditemukan saat pemeriksaan. Dan di area proses UHT. Laporan tujuan dari program alat CIP tidak setting ini adalah untuk mencegah kesalahan penyambungan silinder CIP ke tangki yang di dalamnya sudah terisi oleh produk susu. Latar belakang masalah, pada tahun 17 Maret 2023 terjadi kesalahan pemasangan sambungan silinder CIP atau clean in proses di stasiun refrigerasi tank yang sudah bermobil produk, sehingga terjadi pencampuran antara hot water CIP sebanyak 2 ton dengan produk di refrigerasi tank 119/100 yang mengakibatkan produk menjadi terasa hambar dan komposisi produk tidak seimbang. Ada PLC Siemens logo, kabel, relay, power supply, kabel key, sensor proximity, dan alarm. Kemudian 4 langkah kerja. 1. Mempelajari PLC Siemens logo. 2. Membuat simulasi proyek. 3. Menyiapkan kebutuhan peralatan dan bahan kerja. 4. Menganalisa input output yang digunakan. 5. Memasang panel dan wiring kabel. 6. Memonitoring abnormal pada rangkaian. Dan ini merupakan program PLC menggunakan Siemens logo. Dan ini bekerja dalam melakukan kegiatan kerja di PT Waktu Curug Pen 1 secara realistis. Dan kami juga dapat menimba ilmu yang bermanfaat dari luar sekolah. Kami dilatih untuk bekerja sama, bersabar, dan tidak mengeluh dalam melakukan kegiatan kerja di PT Waktu C1. Dan banyak hal yang tidak mudah dalam melakukan pekerjaan, tetapi harus tetap dikerjakan sesuai instruksi leader atau manajer dengan penuh tanggung jawab. Dalam dunia kerja, nanti para siswa-siswi SMK Negeri 1 Sukabumi terbiasa dengan sifat disiplin agar tidak terjadi hal-hal yang buruk seperti blacklist pada para pekerja yang dapat merusak nama baik siswa SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Dan yang kedua, toleransi dalam pekerjaan. Jangan saling merendahkan dan jangan cengeng ketika mendapat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, tadi kan ada masalah ya. Jadi susunya tidak gimana, hambar ya. Nah, seharusnya susunya itu gimana, ada rasanya. Ada rasa tapi ya tidak terlalu manis. Berarti ada satu alat yang bermasalah gitu. Makanya Anda langsung membuat proyek. Itu ditemani dengan pembimbing atau sendiri? Dengan engineeringnya langsung. Berarti pada saat engineering memperbaiki, Anda ikut serta langsung gitu. Jadi langsung bekerja, tidak jadi helper. Ya, jadi helper itu hanya ini tolong ambilin ini tolong ambilin ini, enggak. Tapi Anda langsung terjun juga ya. Oke, kalau gitu kan tadi pakai PLC Siemens. Nah, tadi saya lihat bahasanya dia gunain pakai bahasa apa? Gerbang logika itu apa bahasanya? Function, block, diagram. Nah, jadi nanti pernah nggak dibukain selain function, block, diagram di Siemens logo? Karena di Siemens logo pun ada ladder diagramnya. Ada ya? Oke ya, berarti udah. Berarti kan karena ada kesalahan ya, hambar gitu. Berarti kan diproses ulang. Berapa lama dalam memperbaiki alat tersebut? Karena tadi Anda sudah bilang dari awal,
Yang namanya preventif itu yang paling utama adalah menghindari lost time. Betul kan? Karena dengan lost time berarti kerugian, lost cost buat perusahaan. Berapa lama memperbaiki alat tersebut? Dan apa yang rusaknya? Bukan alatnya itu Pak, tapi Jadi cuman bahan susu kan, jadi kecampur sama air panas. Air panas buat membersihin harusnya. Oh. Jadi kecampur, bukan alatnya sih. Oh, berarti kesalahan dalam pencampuran saja. Ya, salah. Tapi kan tetap si alatnya harus dibersihkan kan? Karena kan nanti jadi masalah kan? Karena air masih ada kan di situ kan? Berapa lama lost time-nya? Enggak, kamu yang dikerjain kamu di sana itu berapa lama? 3 hari. Mesinnya jalan terus gak selama 3 hari tadi? jalan kan itu mah cuma itu Pak, ini masalahnya teh ada susu nih dalam tempe. Iya. Nah, pas mau pembersihan mau cek itu dan itu nggak tahu gitu si ininya, si operatornya nggak tahu ada susunya. Nah jadi si ibu nate yang dicampur susunya air doang, itu cuma air water. Nah jadi cuma cuma ditambahin bahan-bahannya lagi. Nah, jadi bukan proyeknya itu bukan untuk mencegah kesalahan penyambungan itu supaya tidak terjadi lagi. Bukan alat itu. Jadi hanya jadi lost time-nya nggak sampai 3 hari loh kalau gitu. Hanya karena untuk memperlihatkan itu aja kan. Berarti di situ tidak ada kerusakan alat kalau gitu kan. Tidak ada kerusakan alat, hanya ada human error. Ya kan? Ada human error. Oke, terima kasih. Pak Nunu. Ini saya lihat jadwal maintenance preventif. Schedule preventif maintenance engineering AC. Kalian pernah ikut? Nah, coba jelaskan dari awal sampai akhir proses salah satu yang di maintenance pernah kalian lakukan. Itu Pak yang palem yang buat atletika ya SPM. Nah jadi yang pertama itu kan langsung tuh pas masuk kerja langsung dulu di yang nanti meeting dulu ya Pak. Door dulu. Nah langsung di itunya sama leadernya. Nah itu suruh PM atletika berarti yang bisa masuk. Nah, sungai kita dibuka paginya, kan kita palap ya Pak, palap. Nah, palap itu nanti dibuka sama itunya yang diperbaiki kan suka pagi Pak. Nah, yang palap itu dikasih tahu udah dilepas itunya palapnya. Nah, besoknya langsung dibongkar Pak palapnya. Cuma yang digantinya itu cuma silring, karet itu, karetnya. Terus dipasang kembali, langsung dipindah Pak dipasang. Itu aja kayak bukan kerusakannya memang kerusakan karetnya doang kayak ya berapa bulan kemudian ya kan ya udah ada jadwalnya. itu harus misalkan 13 kali berarti sering Ya. itu sering aja itu sudah Seringnya Kalau basket biasanya misalkan kalau ada misalkan nulis ke tank karena penampungan awal juga sudah pernah melihat jadi pada saat pembersihan tank yang dipakai perusahaan kan harus steril ya. pembersihan luar tanknya atau dalam? Dalam Kalau dalam kan ada cek, ada yang jadi proses, jadi ada prosesnya gitu. pada alatnya di Ya, dalam langsung di otomatis. ya teman. Terima kasih Pak Hafiz. Ya kan sertifikat ini sertifikat Surat keterangan ada jadi. tapi mana nih? Apa proses kami? sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.